Sudah siap hari ini? Hari ini kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan kita. Haleluya. Yes. Karena Yesus pasti datang. Makanya hari ini saudara, kau harus persiapkan dirimu sebelum Tuhan datang. Haleluya. Bilang kanan kiri, yang persiapkan diri sebelum Yesus datang. Bilang, ketika dia datang menjemput orang percaya, ketika dibunyikan suara nafiri sangkakala, teneng, teneng, maka orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, orang dipenuhkan Roh Kudus yang mampu mendengarkan suara nafiri itu dibunyikan. Hanya orang yang penuh Roh Kuduslah yang mampu mendengarkan suara trompet sangkakala yang dibunyikan. Maka firman Tuhan katakan, ada 2 orang di ladang, 1 terangkat, 1 tidak. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Asik-asik di ladang, suami istri di dalam bekerja, 1 terangkat, 1 tidak. Lagi enak jualan di pasar, 1 terangkat, 1 tidak. Lagi enak belanja di pasar, 1 terangkat, 1 tidak. Saya mau kasih tahu jemaat Tuhan, kenapa saya katakan hanya orang penuh Roh Kudus yang mendengarkan suara nafiri. Karena standar masuk surga kemarin masih ingat, 2 standar masuk surga. Pertama, menerima baptisan air dan menerima baptisan Roh Kudus. Sebagaimanapun kau kote-kote biar cantik dirimu, halo jemaat Tuhan, supaya kelihatan cantik, kelihatan bagus. Oh, kau berusaha pergi ke sana ke sini supaya kelihatan mulus. Tubuh ini, daging ini tidak terangkat. Daging ini tidak terangkat. Saya kasih tahu, manusia dari tubuh, jiwa dan Tuhan katakan daging dan darah itu adalah bagian yang tidak masuk dalam bahan kekal. Tapi ketika kita yang hidup ini sedang beraktivitas, tiba-tiba sangkakala dibunyi, maka Tuhan mengubahkan kita sekejap mata. Berubah sekejap mata. Ketika sangkakala dibunyi, maka tubuh yang fana ini digantikan dengan tubuh yang hilang. Makanya saya kasih tahu kepada Tuhan bahwa hari pengangkatan Tuhan itu pasti. Haleluya. Pengangkatan Tuhan itu pasti. Jangan ada yang bermain-main, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Mungkin aja kita kelihatannya tenang-tenang, aman-aman, rupanya Tuhan datang pada saat yang tenang-tenang. Gak tahu kalau bisanya ada masalah, problema yang semakin tidak baik. Kalau saudara masih ingat yang disampaikan oleh sintua kita tentang manusia akhir zaman, masih ingat ya? Akan ada kejadian kesukaran yang besar, terjadi ekonomi yang tidak baik, kondisi tidak baik. Oh, kita sibuk, gimana lah biar mengurus ekonomi ini lancar-lancar. Kita lalap, sibuk asik dengan dunia ini, sibuk asik bekerja dengan dunia, sampai tidak ada pikiran tentang surga, tidak ada pikiran tentang surga, tidak ada pikiran tentang kedamaian, tentang keselamatan, tidak ada pikiran. Di detik-detik seperti itu Tuhan datang. Di detik-detik yang kadang-kadang kita lagi lalai, tidak teringat lagi tentang surga, kita sibuk mengurus dunia. Di situ kadang-kadang Tuhan akan datang. Atau daripada dunia lagi perang, mulai perang, mulai kacau, kasih semakin dingin, mulai manusia bersifat egois, manusia memfitnah, manusia tidak baik, ya sikapnya dunia tidak baik, sikapnya tidak benar, sikapnya dengan dunia luar biasa. Kadang-kadang di situ juga Tuhan datang. Saya kasih tahu Bapak Ibu, dunia ini pasti binasa. Bekerja mau mati-matian pagi, siang, sore, malam, dunia ini pasti binasa. Dunia ini akan sirna belaka. Kalau Tuhan datang, jangan sampai terlambat, saudara. Tidak ada lagi gunanya air mata. Kalau sudah terjadi pengangkatan, tidak ada lagi gunanya air mata. Jangan mati nanggung, jangan dong. Tuhan Yesus,
sudah terlambat. Karena ya sebab karena itu berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan kata berjaga, waspada. Kalau musuh datang menyerang dari sudut kanan, sudut kiri, waspada. Tuhan suruh kita berjaga-jaga. Amin. Jaga kerohanianmu sampai Tuhan datang. Karena banyak orang waktu awalnya semangat mengikut Tuhan, akhirnya kalah di perjalanan. Waktu dia mengenal Tuhan, begitu berapi-apinya ketika dia mengenal Tuhan, tapi tiba di tengah perjalanan, dia jatuh dan tidak mengenal Tuhan lagi. Tuhan tak tanya, sudah berapa tahun kau menjadi orang Kristen? Nah, katanya itu, sudah berapa tahun kau mengiring Yesus? Tuhan tak tanya, sudah jadi apa kau di gereja? Apa yang kau kerjakan di gereja? Apa yang kau berikan di gereja? Sudah sebesar apa persembahanmu? Tuhan tak tanya itu. Yang Tuhan tanya, kau ketika sangkakala dibunyikan, dia menjumpai, engkau tetap berjaga-jaga dengan diri. Hati-hati dengan kerohanian. Jangan gara-gara masalah uang, masalah ekonomi, masalah sakit hati, masalah kesombongan, masalah engkau melakukan hal yang tidak benar pada Tuhan, itu merusak kerohanianmu sehingga kau tidak sampai kepada kerajaan Allah. Menderita dalam dunia itu macam sakit penyakit kah, keuangan kah, rumah tangga yang broken kah, banyak macamnya menderita dalam dunia itu. Banyak macamnya, dan hari ini engkau sedang dituntut. Kenapa? Itu Tuhan kadang-kadang izinkan terjadi supaya apa? Benar gak kita berharap kepada Tuhan? Kita benar-benar tetap bertahan di hadapan Tuhan gak? Benar gak saya mau iring Yesus? Baru penyakit flu, masih bisa gak kita beribadah? Dan soal ke surga bukan soal borongan, soal ke surga, soal pribadi lepas pribadi. Tidak ada di situ. Ini titik kolektor dah, mari tiba kolektor dah, anu lihat tiba di tidak ada yang ke surga. Gak bisa main titip, bilang kanan kirinya. Ke surga gak bisa main titip kawahan, bilang dulu. Ke surga gak bisa main titip kawahan, amin. Gak bisa main titip. Itu pribadi sendiri. Tuhan akan siap sedialah, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Sudahkah kita siap sedia? Kalau nanti malam Tuhan datang, jikalau nanti malam Tuhan datang, sudahlah kita ini siap-siap. Jangan ada yang berpikir bahwa kita akan hidup nanti mungkin 2050. Kita tidak tahu apa ada nanti 2050. Jangan-jangan 2030 Tuhan sudah datang, atau jangan-jangan lebih cepat lagi 2025 Tuhan datang. Kita tidak tahu. Sekarang kita sudah siap tidak? Kalau Tuhan datang, sudah siapkah kita? Karena yang Tuhan tuntut adalah sampai akhir. Sampai akhir. Siapa yang setia sampai akhir, siapa yang selesai pertandingan sampai akhir, sampai ke finish, yang Tuhan lihat yang sampai ke finish. Dan kita tidak tahu kapan itu finishnya. Kita tidak tahu batas mana finishnya. Dan hari ini Tuhan ikat siap sedia. Haleluya.